Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dimanapun yang sedang berada ya. Dan baiklah sahabat, kali ini Virka berada di sebuah pemakaman umum ya. Dan pemakaman umum ini berada di Dusun Medelek, Desa Tamping Mojo, Kecamatan Tembelang, Jombang, Jawa Timur. Teman-teman, VRK cukup tertarik ya dengan keberadaan satu lokasi di tempat ini. Yang satu lokasi tersebut ya, konon diceritakan banyak didatangi orang-orang terutama dari luar Kabupaten Jombang sendiri. Sedikit cerita yang saya dapatkan ya, konon tempat ini dulunya merupakan salah satu tempat yang sangat disakralkan sekali oleh warga masyarakat sekitar sini, karena di tempat ini terdapat sebuah lokasi, sebuah tempat yang dimana tempat tersebut konon dulu merupakan sebuah tempat pertapaan Ki Ageng Medelek. Dari cerita-cerita masyarakat yang saya dapatkan ya, orang-orang yang mendatangi tempat ini memiliki tujuan dengan berbagai keinginan. Konon ada yang ingin mencari pesugihan, ada yang ingin mencari kewibawaan, mencari kemudahan naik pangkat, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Lokasi ini memang sudah cukup terkenal ya di wilayah Kabupaten Jombang sendiri, teman-teman, dan VRK cukup tertarik ya, ingin melihat sebenarnya seperti apa begitu. Dulunya merupakan sebuah tempat pertapaan dan belum ada makam umum yang seperti ini. Namun sekarang sudah dijadikan tempat pemakaman umum ya bagi warga sekitar di lokasi ini. Saya sengaja vlog siang saja agar terlihat jelas suasana di lokasi ini, tonton. Kemudian lokasi yang saya maksud adalah yang berada di paling ujung sendiri ya dari kompleks pemakaman ini, yang ada tenda-tenda birunya itu. Kita akan coba masuk melihat sebenarnya seperti apa gitu. Teman-teman, jadi kalau kita berbicara masalah tempat-tempat ya untuk ngalap berkah, tempat-tempat untuk mendapatkan sesuatu yang dianggap cepat ya, yang dianggap instan, memang banyak sekali terdapat di berbagai wilayah, khususnya Pulau Jawa. Saya sudah banyak sekali ya mendatangi tempat-tempat yang seperti itu, dan VRK juga cukup tertarik ingin melihat tempat ini sebenarnya seperti apa gitu ya. Karena konon-konon dulunya tempat ini merupakan tempat yang sangat disakralkan sekali, bahkan warga masyarakat sekitar sini dulu ya ingin masuk ke lokasi ini saja sudah takut. Berbagai cerita kita dapatkan, orang-orang yang masuk ke lokasi ini bahkan ada yang memotong semacam pohon, memotong bambu-bambu yang berada di sekitar sini itu dulunya keluar darah. Ini cerita-cerita masyarakat yang saya dapatkan, teman-teman, sebelum lokasi ini dijadikan sebagai tempat pemakaman umum yang seperti ini ya. Dan hari ini mudah-mudahan saya bisa ketemu juru kuncinya. Namun kalau tidak ada juru kuncinya, saya cukup terjawab saja melihat ya lokasi ini sebenarnya seperti apa. Karena lokasi ini memang berada di pinggiran dusun gitu ya, teman-teman. Cerita yang saya dapatkan, sebenarnya lokasi ini dulunya merupakan sebuah lokasi ya yang ingin dilewati proyek jalan tol. Namun proyek tersebut tidak berani begitu ya menggusur ataupun melewati tempat ini. Karena di sini memang terdapat sebuah kalau aku sebutnya semacam petilasan ya, yang disakralkan oleh warga masyarakat sekitar sini. Dan tempat tersebut sudah persis di belakang kita ini,
teman-teman kita akan coba masuk ya, sebenarnya seperti apa. Baiklah teman-teman, kita sudah berada di bagian depan ya dari tempat tujuan utama kita. Jadi memang di depan kita itu terdapat sebuah sumur tua yang kalau aku perhatikan ya, sumur tersebut tersusun ataupun terbuat dari bata-bata zaman dulu ya, dan bata-bata tersebut disusun sedemikian rapinya dan bahkan tanpa bahan tambahan ya, bahan perekat maksud saya. Baik, kita akan coba masuk melihat sebenarnya detail lokasi ini seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, dari berbagai cerita-cerita yang saya dapatkan ya, tempat ini merupakan tempat bertapanya Ki Ageng Medelek, tokoh yang dikenal sangat sakti mandraguna pada zaman Kerajaan Medang Kamulyan ya. Di sini beliau melakukan pertapaan hingga akhir hayatnya. Kemudian kalau kita perhatikan ya, di bagian atas ataupun sekeliling dari sumur tua ini memang terdapat pohon-pohon yang menjulang tinggi dan besar yang seperti itu, teman-teman. Lokasi ini sangat terkenal, bahkan saking terkenalnya lokasi ini ya, mampu menarik minat berbagai orang, terutama orang-orang yang berasal dari luar Jombang sendiri. Dari cerita-cerita yang saya dapatkan juga, memang di sumur tua ini ya, konon terdapat 2 buah pusaka yang sangat sakti mandraguna ya, dari cerita-cerita yang saya dapatkan. Kemudian kalau kita lebih mendekat, teman-teman, sumur ini sebenarnya sudah tertutup ya. Nah seperti itu, di bagian tengahnya itu benar-benar sudah tertutup dengan tanah, hanya taburan-taburan bunga yang sudah mulai mengering dan bekas-bekas dupa saja. Memang untuk datang ke tempat ini, bagi orang-orang yang ingin memiliki tujuan khusus, syarat utamanya memang harus membawa kembang setaman dan juga dupa gitu ya. Kemudian cerita lain ya yang saya dapatkan, bahwasanya bagi orang-orang yang memiliki penglihatan lebih ya, konon bagian tengah dari sumur ini merupakan pintu masuk ke dimensi lain. Jadi memang ini hanya merupakan pintu depannya saja, teman-teman, untuk menuju ke sebuah kehidupan di dimensi lain. Itu sih cerita-cerita yang saya dapatkan ya. Memang kalau kita perhatikan secara keseluruhan, sumur ini memang benar-benar tersusun dari bata-bata tua tanpa adanya perekat apapun. Kemudian di bagian sini kalau kita perhatikan juga terdapat kendi kecil ya, dan itu ada tempat untuk menaruh dupanya juga yang seperti itu, teman-teman. Baik, kemudian di pojokan sana ya, aku kurang tahu juga tentang satu tempat yang berada di paling pojokan di lokasi ini. Jadi di sini ada Resi Suryo Kalapati ya, disebutnya seperti itu, dan tempat ini juga sepertinya merupakan tempat yang sering juga digunakan untuk kegiatan ritualitas. Jadi memang kalau aku perhatikan bangunan ini memang masih ala kadarnya, teman-teman, masih
diselimuti dengan terpal ya, ataupun tenda biru yang seadanya seperti itu. Kemudian di bagian sini juga terdapat beberapa pohon-pohon yang menurut aku sih cukup terasa ya getar-getarnya di sini kalau saya rasakan. Memang dari cerita-cerita yang saya dapatkan, bagi orang-orang yang memiliki penglihatan khusus ya, tempat ini memang dijaga oleh sosok kakek tua tinggi besar berjubah putih, teman-teman, yang selalu ya dan selalu menjaga lokasi ini. Itu setidaknya cerita-cerita yang saya dapatkan, karena saya datang ke lokasi ini ya, ternyata saya tidak bertemu dengan juru kuncinya. Jadi saya sampaikan apa yang bisa saya sampaikan berdasarkan cerita dan cerita saja. Baiklah sobat, dan sepertinya kita sudah melihat ya secara detail tentang lokasi ini. Makam Medelek yang sudah sangat terkenal, bahkan ya makam ini disebut-sebut sebagai makam yang paling angker di Indonesia. Jadi kondisinya seperti ini teman-teman, di situ ada sebuah sumuran tua gitu ya, dan lokasi ini disebut-sebut merupakan salah satu tempat terangker di Indonesia. Baik, kita keluar saja dari area ini. Baiklah sobat, sepertinya rasa penasaran saya ya akan tempat ini sedikit terjawab. Kenapa saya bilang sedikit? Karena saya tidak bisa berjumpa, tidak bisa bertemu dengan juru kunci ya di tempat ini, sehingga kita tidak bisa menanyakan, tidak bisa mencari cerita-cerita di balik keberadaan tempat ini. Sehingga apa yang saya sampaikan ini hanya sebatas pengetahuan saya yang berdasarkan cerita-cerita dan cerita. Tempat-tempat yang seperti ini memang sebuah lokasi, sebuah tempat ya yang selalu harus dijaga, yang selalu harus dirawat sebagai bentuk penghormatan kita terhadap para leluhur kita tentunya. Teman-teman, dan aku terus terang ya, masuk ke lokasi ini juga lumayan gemeter ya. Betul, jadi aku masuk lokasi ini lumayan gemeter juga, karena saya rasakan ya di area tembok ya yang berbentuk segi empat ini, di dalamnya situ, apalagi di dekat sumur itu ya, itu saya rasakan energinya lumayan kuat ya. Dan tempat ini memang beberapa kali dijadikan tempat uji nyali dan lain sebagainya. Bahkan ada seorang reporter gitu ya, wartawan yang meliput tempat ini, konon katanya diikuti oleh sosok penghuni tempat ini hingga sampai rumah. Itu cerita-cerita yang saya dapatkan, dan karena saya tidak bisa bertemu dengan juru kunci, kita tidak bisa ya memvalidasi apa yang sampaikan ini benar atau salah. Baiklah sahabat, dan langsung saja saya mohon pamit undur diri dulu. Terima kasih untuk sahabat-sahabat semuanya yang udah nonton video saya kali ini hingga tuntas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.